Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mungkin tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu-ibu, para jamaah serta para peserta kajian yang mendengarkan langsung via online, kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah karuniakan pada kita sekalian, sehingga malam ini kita bisa duduk kembali dalam majelis malam Kamis dengan mengkaji kitab tafsir setiap malam Kamisnya. Kita masih membahas surat-surat pendek, sebelumnya Al-Fatihah, pada kesempatan kemarin surat Al-Ikhlas, pada malam hari ini kita bahas surat Al-Falaq. Yang sudah punya buku warna biru tafsir jalan 3 surat favorit, buka halaman 57. Kita masuk surat Al-Falaq. Sebab turunnya surat Al-Falaq. Bapak dan ibu-ibu, surat-surat saking Quran itu turun sekaligus di Lauhul Mahfuz, di Baitul Izzah. Kemudian Al-Quran nanti turun berangsur-angsur. Berangsur-angsur itu bertahap sesuai dengan peristiwa kejadian. Nanti disesuaikan dengan kejadian A, nanti ayat ini turun, kejadian B, nanti ayat ini turun, dan seterusnya. Nah, surat Al-Falaq ini punya asbabun nuzul. Surat Al-Falaq ini punya asbabun nuzul atau sebab turun. Nah, yang kita kaji pada malam ini perkataan dalam tafsir Jalalain dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, di mana beliau menyebutkan sebagai berikut. Monggo dibaca. Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah menyebutkan, surah Al-Falaq ini adalah surah Makkiyah atau Madaniyah, terdiri dari 5 ayat. Surah ini dan surah An-Nas turun berkenaan dengan sihir yang dilakukan oleh Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi pada Nabi SAW di tali busur. Di situ ada 11 ikatan. Allah memberitahukan tentang sihir tersebut dan menjelaskan tempatnya. Lalu dihadirkanlah ikatan tadi di hadapan Nabi SAW. Lantas diperintahkan membaca bacaan perlindungan atau ta'awud dengan menyebut 2 surah, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketika dibacakan 1 ayat dari kedua surah tadi, lepaslah 1 ikatan, lalu terasa ringan hingga terlepas seluruh ikatan. Lalu beliau berdiri dalam keadaan bersemangat setelah terlepas dari seluruh ikatan. Nah, ini di halaman 57, ini perkataan Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain. Al-Falaq itu surat, ada yang katakan surat Makkiyah, ada yang katakan surat Madaniyah. Ayatnya itu ada 5, wonten gangsal. Wonten 5 ayat J. Nanti kita akan baca setelah ini. Nanti turun barengan surat An-Nas. Ini berkenaan ternyata dulu Kanjeng Nabi itu pernah disihir. Kena guna-guna, kena sihir. Apa bahasanya wong kene apa disihir apa?
Nah, disantet. Nabi kena sihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Aqsam. Labid bin Al-Aqsam itu menyihir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena itu sihir. Nah, terus Allah beritahu tempat sihirnya itu di mana. Jadi Allah memberitahukan tentang sihir tersebut. Ini Nabi itu disihir loh. Dan menjelaskan tempatnya itu di mana, tempat sihir tadi. Berarti kalau orang itu disihir, diguna-guna, kena santet, itu sesuatu yang digunakan untuk sihir atau apa istilahnya? Ya, ada bahan-bahannya untuk sihir itu pasti disembunyikan di suatu tempat. Nah, ini biasanya dicari. Nah, ini Allah beritahu, oh tempatnya itu di situ tuh. Nah, lalu dihadirkanlah ikatan di hadapan Nabi SAW, lalu dibacakan ta'awudz. Apa bacaan ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dibaca ta'awudz. Lalu di sini ternyata bukan ta'awudz itu, tapi lebih khusus lagi dibacakan surat Al-Falaq dan surat apa? An-Nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, ketika dibacakan satu ayat, lepas satu ikatan, terasa ringan, bacakan lagi, lepas lagi sampai selesai. Akhirnya terlepaslah seluruh ikatan. Nah, coba kita lihat catatan tentang perkataan Imam Jalaluddin Al-Mahalli di sini. Pertama, apakah surah Al-Falaq dan An-Nas termasuk dalam surah Madaniyah atau Makkiyah? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kedua surah tersebut termasuk surah Makkiyah. Namun, kebanyakan ulama mengatakan bahwa keduanya termasuk surah Madaniyah. Nah, kalau kebanyakan ulama katakan ini surat Madaniyah, berarti turun sesudah hijrah. Ini Ibnu Abbas dan Qatadah punya dua pendapat juga dalam hal ini. Ini disebut dalam Tafsir Al-Bayan li Ahkamil Quran. Terus yang kedua, di dalam Aisar At-Tafasir disebutkan bahwa Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi di Madinah pernah menyihir Nabi SAW. Lantas turunlah surah Al-Mu'awwidhatain, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jibril alaihi salam lantas meruqyah Nabi SAW, kemudian Allah memberikan kesembuhan. Nah, ini cerita ini dikatakan oleh penulis Aisarut Tafasir, Labid bin Al-Aqsam itu menyihir Nabi di Madinah. Terus turun surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Lantas Jibril meruqyah Nabi SAW dengan dua surat tersebut. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW itu sembuh. Berarti bacaan ruqyah, ya, kalau jenengan itu baca ayat untuk ngobati orang, itu namanya bacaan ruqyah. Kalau ada ayat atau surat dibaca untuk ngobati orang sakit, atau ada yang kesurupan, atau ada yang kena santet seperti ini, itu berarti ayat ruqyah. Ayat apa? Ruqyah. Cukup bacakan ayat saja. Kalau di sini pilihannya Al-Falaq, An-Nas. Kita sudah lewat surat Al-Fatihah juga. Pilihan yang lainnya lagi bisa surat Al-Fatihah. Di dalam riwayat Nabi SAW itu ceritakan oleh Aisyah, Nabi itu biasa juga meruqyah dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, kali An-Nas. Berarti sudah berapa surat tuh? 4 ji. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ada bacaan ruqyah yang lainnya lagi. Coba kita lihat di bawah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, sebentar. Ada bacaan ruqyah yang pernah dibacakan di Jibril ketika Nabi SAW sakit, seperti pada hadis berikut ini. Ya, dari Abu Sa'id
Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Jibril pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau sakit?" Beliau menjawab, "Iya benar." Jibril lalu mengucapkan, Nah, lihat ini bacaan ruqyahnya Jibril. Saya tuntun, Ji. Diikuti. Ini bisa jadi bacaan ruqyah. Kalau ada yang sakit, ya kesurupan atau ingin diobati, dibacakan ini. Diikutin, Ji. Bismillahi. Bismillahi. Arqika. Arqika. Min kulli syai'in. Min kulli syai'in. Yu'dhika. Yu'dhika. Min syarri kulli nafsin. Kulli nafsin. Au aini hasidin. Allahu yashfika. Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Bismillahi arqika. Sekarang artinya coba dibaca. dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menggenggammu dan dari keburukan penyakit ain yang timbul dari pandangan mata orang yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Nah, ini bacaan ruqyah ketika Nabi SAW itu dibacakan oleh Jibril. Ya, dibacakan oleh Jibril. Ini ceritanya diantaranya itu ketika disihir oleh Labid bin Al-A'sam Al-Yahud. Nah, kita lihat pelajaran dari hadis di atas. Ini banyak pelajaran penting nih. Dibaca. 1. Boleh menggunakan ruqyah syar'iyah. Bisa jadi berasal dari ayat Al-Quran, zikir dengan bahasa Arab, lebih-lebih lagi bacaan dari hadis Nabi SAW. Lihat, boleh menggunakan ruqyah syar'iyah. Bisa dari bacaan ayat Al-Quran, zikir dengan bahasa Arab, atau ada juga yang dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Terus yang kedua, hasad atau benci pada nikmat orang lain bisa punya pengaruh. Hasad itu bisa punya pengaruh. Si Labid itu dia nggak senang dengan Nabi. Karena nggak senang itu bisa berisihir itu. Nah, kalau dari bacaan tadi itu ada kalimat hasidin. Min syarri kulli nafsin aw aini hasidin. Dari kejelekan jiwa atau pandangan mata jahat karena hasad. Nanti kaitannya dengan surat Al-Falaq akan kita lihat. Wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nanti akan kita lihat bahasanya. Terus 3. Ain atau pandangan lantaran takjub atau tidak suka. Itu benar adanya dan bisa membawa dampak jelek. Ain itu ada dua maksud. Pertama, pandangan lantaran takjub. Kalau lihat sesuatu, dia tidak sebut itu dengan bacaan zikir atau menyanjung nama Allah, itu tidak. Takjub atau lantaran tidak suka pada orang. Bahasa orang sini itu kalau misalnya ada anak, ada orang itu lewat terus akhirnya ya nggak seneng atau kepingin sesuatu, terus anak ini nangis terus ini. Apa iki, kenapa iki? Nah, itu biasanya ada orang-orang tertentu tuh. Iki wong iki ibu-ibu iki loh biasanya tuh. Akhirnya dikasih sesuatu, ya, sawan tadi itu selesai. Sawan itu bagian saking ain. Ini loh, bagian saking apa? Ain. Ain ini tadi itu pandangan lantaran takjub
atau tidak suka. Lantaran takjub atau apa? Tidak suka. Hati-hati. Ini bahkan ada orang sak RT apa sak padukuhan ini sawan semua loh itu. Kalau lewat tempat itu, wah pokoknya mau masalah itu. Itu ada di Gunung Kidul itu ada di sini. Ada yang beritahu Ustaz tuh kalau ke sana itu sawan semua itu. Hati-hati. Wah anak kok tiba-tiba nangis gitu. Nah, ini karena ain ini. Kalau dulu itu ain itu bukan pada manusia, sampai unta juga itu kena ain. Makanya unta dulu itu biasanya dipakaikan kalung. Kalungnya untuk apa? Lindungi unta ini biar nggak kena ain. Kalau unta saja kena, apalagi manusia. Terus biasanya anaknya dini apa? Nah, sekarang masih pakai kayak gitu nggak? Terus obat, itu jimat-jimat itu semua. Iya toh bawinya. Ini betul manfaat. Iya toh Mbak Soyo. Suara manfaat itu. Lindungi itu nanti dari sini loh, bacaan zikir kayak gini gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allahu yashfika bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan perlindungan. Paham, Ji? Terus yang keempat, dibolehkan untuk ruqyah jika ada yang terkena penyakit dan sudah terjadi. Nah, sudah terjadi, kena sihir, santet, kena ain, sudah terjadi. Nah, di ruqyah ada yang datang bacakan Al-Fatihah atau bacakan Al-Ikhlas atau bacakan Al-Falaq atau bacakan An-Nas. Terus yang kelima, disunahkan meruqyah dengan menyebut nama Allah. Nah, tadi disebut nama Allah, Bismillah, Bismillah. Ya, dengan menyebut nama Allah, Arkika, aku meruqyahmu. Terus yang keenam, Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril meruqyah Nabi. Dari sini saja sudah jadi dalil meruqyah itu boleh. Padahal coba lihat, padahal ada hadis yang menyebutkan orang yang masuk surga tanpa hisab adalah mereka yang tidak melakukan ruqyah. Ada hadis yang sebutkan orang yang masuk surga tanpa hisab itu tidak melakukan ruqyah. Padahal di sini Nabi SAW itu diruqyah oleh Jibril. Komprominya seperti ini. Komprominya adalah kita katakan bahwa ruqyah yang diperintahkan untuk ditinggalkan yaitu ruqyah yang di dalamnya terdapat kalimat kekafiran. Begitu pula termasuk ruqyah yang bermasalah adalah ruqyah yang tidak jelas dari bahasa non-Arab, juga ruqyah yang tidak diketahui maknanya. Inilah yang tercela. Ada juga yang mengatakan bahwa yang lebih afdal adalah meninggalkan ruqyah dan tawakal kepada Allah, tetapi hukum ruqyahnya masih boleh. Taib. Sekarang ruqyah yang bermasalah adalah satu ruqyah yang tidak jelas dari bahasa non-Arab. Ya, ngangge basa Jawa mboten jelas. Ternyata nama jin-jin yang disebut. Jin penunggu itu, jin penunggu ini, jin penunggu ini gitu. Mungkin dia campur ngangge bahasa Arab. Tapi di bacaan tertentu jadi nggak jelas. Juga ruqyahnya tidak diketahui maknanya. Iki artinya apa? Nggak jelas. Ternyata itu baca mantra-mantra. Nah, ini yang tercela. Adapun meminta ruqyah masih boleh asalkan tawakal penuh kepada Allah. Maka hadis yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa berlaku untuk orang yang ruqyah, dia minta ruqyah tetapi tidak tawakal kepada Allah. Lihat kisah yang lengkap tentang sihir Nabi ini. Nabi SAW disihir. Ya, Nabi disihir, ini cerita lengkapnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, sahara Rasulullah SAW rajulun min bani Zuraik yuqal lahu Labid bin A'sam. Coba kita baca langsung artinya. Rasulullah SAW pernah disihir oleh seseorang dari Bani Zuraik yang bernama Labid bin Al-A'sam.
sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuat membayangkan seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak berbuat apa-apa. Nah, jadi beliau itu bayangkan sesuatu padahal beliau tidak lakukan itu. Ini tanda Nabi bisa seperti ini, apalagi manusia yang lain. Kalau Nabi bisa kena sihir, kena santet, kita berarti bisa nggak? Bisa. Terus sampai pada suatu hari atau pada suatu malam ketika beliau berada di sisiku, tetapi beliau terus berdoa dan berdoa. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memberikan jawaban kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya tentang sihir?" Ada dua orang yang mendatangiku. Satu di antaranya duduk di dekat kepalaku dan yang satunya lagi berada di dekat kakiku. Lalu salah seorang di antara keduanya berkata kepada temannya, "Sakit apa orang ini?" "Terkena sihir," sahut temannya. "Siapa yang telah menyihirnya?" Tanya temannya lagi. Temannya menjawab, "Labid bin Al-A'sam." Ditanya lagi, "Dalam bentuk apa sihir itu?" Dia menjawab, "Pada sisir dan rontokan rambut ketika disisir, dan kulit mayang kurma jantan." "Lalu di mana semuanya itu berada?" Tanya temannya. Dia menjawab, "Di sumur Darwam." Nah, jadi ada sesuatu media sihir itu disembunyikan suatu tempat. Kalau ada yang kena sihir dicari ini. Nah, diberitahu ada di sumur Darwan. Nah, dicari itu media sihir tadi. Tadi berupa rontokan rambut, ya, sisir dan rontokan rambut dan kulit mayang kurma. Ternyata ada di sumur itu. Nah, dicari itu bahan atau media untuk sihir tadi. Terus kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi sumur itu bersama beberapa orang sahabat beliau. Lalu beliau datang dan berkata, "Wahai Aisyah, seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasan daun pacar, dan seakan-akan kulit mayang kurmanya seperti kepala setan." Nah, kulit mayang itu seperti kepala setan. Lalu kutanyakan, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta dikeluarkan?" Beliau menjawab, "Allah telah menyembuhkanku, sehingga aku tidak ingin memberi pengaruh buruk kepada umat manusia dalam hal itu." Kemudian beliau memerintahkan untuk menimbunnya, maka semuanya pun ditimbun dengan segera. Nah, situ diminta untuk ditimbun sehingga sihir itu jadi teratasi. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan dalam Zadul Ma'ad pasal tentang petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati sihir ketika beliau disihir oleh seorang Yahudi. Sebagian kalangan mengingkari perihal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir ini. Sebagian mereka menyatakan bahwa tidak pantas hal itu terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyangka bahwa itu suatu kekurangan dan aib. Padahal sejatinya itu bukan kekurangan dan aib karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja tertimpa sakit. Sihir ini sama halnya dengan penyakit yang datang. Sihir itu sama dengan penyakit yang datang. Kalau Nabi bisa sakit, ya bisa juga terkena sihir. Sama dengan kita. Kita bisa sakit, bisa juga terkena sihir. Terus sihir yang terkena itu sama halnya dengan racun, tak ada bedanya. Ada hadis dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir sampai dibayangkan padanya istrinya itu datang. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ini bukan sihir biasa. Nah, terus Ibnu Qayyim rahimahullah masih melanjutkan. Al-Qadhi Iyad berkata, sihir itu termasuk penyakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sah-sah saja menderita sakit sebagaimana beliau terkena penyakit ainnya. Itu tidak ada yang mengingkari. Hal itu bukanlah celah pada kenabian beliau. Adapun keadaan beliau yang membayangkan melakukan sesuatu padahal beliau tidaklah melakukannya, ini tidaklah menjadi aib dalam hal kemaksuman beliau yang dinyatakan dalam dalil bahkan ijma, kata sepakat ulama. Baik. Adapun keadaan beliau yang membayangkan melakukan sesuatu padahal beliau tidaklah melakukannya, ini tidaklah menjadi aib. Yang jelas pokoknya Nabi terkena sihir. Nah, sekarang kita lihat tafsir Jalalain surat Al-Falaq. Nah, Iqra surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya? Yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia hasad atau dengki. Baik, ini lihat surat Al-Falaq. Al-Falaq itu artinya subuh. Al-Falaq itu artinya apa? Subuh. Kalau disebut Rabbil Falaq, berarti Allah itu Rabb yang menguasai waktu subuh. Coba kita lihat tafsir Jalalain dari surat Al-Falaq. Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah berkata, Qul a'udzu bi Rabbil Falaq, ay as-subhu. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Al-Falaq, yakni yang menguasai waktu subuh. Al-Falaq itu berarti waktu subuh. Min syarri ma khalaq, min hayawanin mukallafin wa ghairu mukallafin wa jamadin kasami wa ghairu dzalik. Dari kejahatan makhluknya, yaitu dari kejahatan makhluk hidup yang berakal dan yang tidak berakal, serta dari kejahatan benda mati seperti racun dan sebagainya. Nah, di sini minta perlindungan dari segala kejahatan makhluk. Ada situ yang berakal, manusia yang tidak berakal, ada hewan di situ, ada benda-benda juga seperti racun, ya, atau benda-benda tajam gitu. Nah, ini kita minta perlindungan dari semua makhluk. Min syarri ma khalaq. Kemudian kata Jalaluddin Al-Mahalli lagi, wa min syarri ghasikin idza waqab, ay al-lailu idza azlama awil qamaru idza ghaba. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, artinya kejahatan malam hari apabila telah gelap, dan dari kejahatan waktu purnama apabila telah terbenam. Nah, kalau malam hari biasanya itu lebih mudah terjadi kejahatan. Sihir itu paling mudah terjadi pada malam hari. Santet sihir. Terus kalau orang nyolong mencuri paling sering malam hari apa pagi? Ada orang yang punya sapi hilang, ada yang punya ternak hilang, itu biasanya kapan? Malam hari. Nyolong, mencuri itu pada malam hari, itu kejahatan namanya. Uang selingkuh 24 jam. Siang juga ada ya. Dia nggak mikir waktu berarti ya. Ini paling sering di malam hari. Nah, maka ada anjuran untuk anak-anak. Nih ibu-ibu perhatikan Ji. Kalau sudah masuk maghrib, azan maghrib pulang dulu. Jadi kalau dia mau pergi jamaatan masjid Ji, dia pulang dulu, dijaga dulu di rumah. Karena setan mau keluar ketika itu. Nanti ketika sudah mulai gelap, nah sudah malam, nah dia mau keluar untuk aktivitas dia silakan. Tapi kalau mau tenggelam matahari, mau masuk maghrib, mending tidak keluar dulu. Kecuali dia bareng orang tua, mau pergi berjamaah ke masjid. Terus kata Jalaluddin Al-Mahalli lagi, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, ay as-sawahiru tanfusu fil 'uqadi allati ta'kidu fil khayti tanfukhu fiha bi syai'in taquluhu min ghairi rikin. Wa qala az-Zamakhsyari ma hu kabanati labid al-mazkuri. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus, yaitu tukang-tukang sihir wanita yang menghembuskan sihirnya pada buhul-buhul. Sebenarnya yang dimaksudkan sini bukan tukang sihir wanita, tapi bentuk jamak dari tukang sihir itu as-sawahir. As-sawahir itu tukang sihir. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Tapi
Kita terlanjut mengucapkan tukang sihir wanita di sini karena terjemahan. Nah, dia itu membuat pintalan, kemudian pintalan ini berbuul, itu ditiup dengan mantra-mantra. Mantra-mantranya tukang sihir ya, yang punya ilmu hitam dia. Di situ tanpa ludah katanya. Zamakhsyari katakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh anak-anak perempuan Labid yang telah disebutkan di atas. Nanti kita lihat catatannya lagi. Kemudian kata Jalun al-Mahalli lagi, wa min syarri hasidin idza hasad adhar hasadahu wa amila bi muqtadahu ka Labid al-mazkur min al-yahud al-hasidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara salasa asyamila laha ma khalaq ba'dahu li syiddati syarriha. Dan dari kejahatan pendengki bila ia hasad dengki, atau apabila ia menampakkan hasadnya lalu berusaha wujudkan hasad yang dipendamnya itu, sebagaimana yang dikerjakan oleh Labid si Yahudi. Dia termasuk orang-orang yang hasad pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu hasad benci pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ketiga jenis kejahatan yang disebutkan dalam surah ini sesudah lafaz ma khalaqa, padahal semuanya itu telah terkandung maknanya. Hal ini tiada lain mengingat kejahatan yang ditimbulkan oleh tiga perkara tersebut sangat parah. Ada situ kejahatan makhluk, gelap malam, terus tukang sihir dan orang hasad. Tiga ya. Setelah kejahatan makhluk disebut tiga. Ada situ gelap malam, ada situ kejahatan tukang sihir, dan yang ketiga kejahatan orang yang hasad. Sekarang kita lihat catatan dari tafsir Jalalain. Terakhir catatan dari tafsir Jalalain. Pertama, al-falaq artinya subuh. Al-falaq sekali lagi artinya apa? Subuh. Yang kedua, kita diperintahkan meminta perlindungan kepada Allah, Sang Penguasa waktu subuh, agar terhindar dari berbagai kejahatan. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah, ya, Sang Penguasa waktu subuh dari berbagai kejahatan. Terus yang ketiga, kejahatan semua makhluk dirinci pada ayat sesudahnya, yaitu kejahatan saat malam telah gelap, kejahatan dari tukang sihir, kejahatan orang yang hasad. Ya, dia kejahatan saat malam telah gelap, kejahatan dari tukang sihir, dan kejahatan orang yang hasad. Tiga tadi. Terus yang keempat, kejahatan makhluk bisa jadi berasal dari manusia dan jin yang mukallaf, dibebankan syariat. Jadi ada manusia yang jahat, ada jin juga yang jahat, jin atau setan yang jahat. Terus B, hewan yang tidak dibebankan syariat. Ada hewan juga yang bisa menimbulkan mudarat, ganggu orang. Ada ular malam-malam bisa keluar. Ada apa lagi? Hewan apa yang ini? Ganggu apa? Kalajengking. Tiba-tiba keluar gitu kan. Ganggu itu. Apa lagi? Kelabang. Itu juga bisa. Terus yang ketiga, dan C, benda mati seperti racun yang bisa memberi dampak bahaya. Hal-hal ini yang diminta kepada Allah agar kita terlindungi dari kejahatan. Kita minta kepada Allah agar terlindungi dari kejahatan tersebut. Terus yang kelima, kejahatan saat malam gelap gulita adalah yang dimintai perlindungan juga dalam surah ini karena gelap sering terjadi kejahatan. Karena gelap itu sering terjadi kejahatan. Terus faedah yang keenam, sihir itu ada. Sihir itu ada. Atau santet itu ada dan bisa punya pengaruh. Terus yang ketujuh, sihir itu ada yang bentuknya dengan meniupkan pada suatu media yang dibacakan mantra-mantra. Jadi sihir itu bentuknya dengan dibacakan pada suatu media berupa mantra-mantra. Kedelapan, hasad itu ada yang bisa ditampakkan. Hasad itu ada yang bisa ditampakkan. Artinya ada orang nggak suka dengan kita, dia bisa tampakkan itu. 9, hasad itu berdampak jelek. Hasad itu berdampak jelek. Insyaallah pertemuan pekan depan saya bahas tentang sihir, khusus sihir dan santet. Minggu depan kita bedah poro dukun, poro paranormal dan tukang sihir yang ada. Ada di sini pembahasannya dan gimana supaya terlindungi dari sihir tadi. Ada di sini kiat-kiatnya. Kiat selamat saking sihir biar tidak disantet.
Wallahu alam bisawab. Semoga jika ada pertanyaan silakan ngacung dulu ya Mbah Wiknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama kita puasa, Ya. seadanya kita mengeluarkan darah karena kena arit atau bagaimana itu batal nggak? Boten batal. Ya, terima Kaidah kasih. dari sahabat itu, pembatal puasa itu sesuatu yang masuk bukan sesuatu yang keluar. Sesuatu yang masuk bukan sesuatu yang keluar. Ya, ada lagi. Ya, bisa dari chat atau yang resen monggo. Nah, silakan bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Pertanyaan via chat ya Ustaz, saya bacakan. Ya, monggo. Bagaimana kita tahu ciri-ciri orang yang terkena sihir dan bagaimana cara menghilangkan buku yang sudah ditanam orang jahat Ustaz? Jazakallah khair. Insya Allah cara menghilangkannya nanti pekan depan saya jawab. Namun ciri-ciri terkena bisa jadi dia punya kelainan ketika dengar ayat Al-Quran. Dia dengar ayat Al-Quran, kok ini ada reaksi. Kok kalau dengar azan tuh pingin kabur. Kok kalau ada yang baca Al-Quran kok sumuk panas gitu. Itu bisa jadi ciri-ciri atau tanda. Ada lagi di chat? Pertanyaan ya. Belum ada Ustaz. Resen? Belum? Resen sudah ada Ummu Hamzah, silakan. Iya, mohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya tentang zakat, boleh tadi pagi bagian Ustaz? Iya, monggo. Ya, terkait zakat mata uang yang tadi dijelaskan pagi itu, asalnya itu ikut nisab emas atau ikut nisab perak Ustaz? Fatwa Lajnah Daimah lil Buhth Ilmi wal Ifta, Komisi Fatwa Saudi Arabia. Juga tadi saya sebut ada beberapa fatwa ulama, Syekh Abdul Aziz Al-Jibrin, Abdul Rahman dan Abdul Aziz tadi, dalam Syarah Umdatul Fiqh, dan beberapa ulama kontemporer juga, termasuk kalau di Indonesia Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri lebih cenderung pada standar perak. Oh, berarti minimal 7 juta itu ya Ustaz ya? J. Dan ibu tidak bisa bandingkan perak ini, nisab ini tidak bisa dibandingkan dengan pakai nisab lainnya. Jadi misalnya, kok perak sih? Kambing aja 40 ekor aja 40 kali 2 juta 80 juta. Nggak bisa pakai standar kayak begitu. Karena saya balik bertanya lagi, kenapa nggak sandarkan dengan sapi aja? Sapi 30 ekor 30 kali, harga sapi berapa? 15. 30 kali 15 berapa? 450. 450 juta Bu. Maka nggak bisa samakan dengan yang lain. Perak ya perak gitu, emas ya emas. Sekarang kalau mata uang disandarkan dengan mana yang duluan tercapai antara perak atau emas. Berarti kalau sudah tercapai Salah satu, perak, iya, sudah kena 7 juta nisab. Selama itu haul ya Ustadz ya? Iya, halla alaihil haul, setelah bertahan selama 1 tahun. Nah, kalau kan kemarin saya nggak tahu Ustadz, kalau sekiranya sudah mencapai nisab perak itu ada zakatnya. Lalu kalau misalnya mau terhitung zakat nanti haulnya terhitung dari kapan Ustadz? Ibu punya piutang, ada yang pinjam uang gitu? Ada simpanan. Terus ada sudah mencapai nisab perak, lalu mau dizakatkan itu hitungan haulnya terhitung sejak kapan Ustaz? Kalau kemarin-kemarin kan nggak tahu ilmunya Ustaz. Berarti belum pernah bayar zakat? Belum. Ya wes, kalau Karena itu, ya? tabungan sudah nisab perak apa belum? Sudah nisab perak. Ya sudah, keluarkan bulan ini aja. Oh, bulan ini dikeluarkan Iya, Ramadan dikeluarkan lagi. Termasuk zakat mal berarti ya Ustaz ya? Iya, kita lagi bahas zakat mal itu.
Oh, nah. Ya, lalu Ustaz, kalau misalnya dalam simpanan tersebut itu, misalnya saya simpan, tapi ada pembagiannya Ustaz, misalnya untuk perawatan mobil sekian juta, untuk bayar utang sekian juta, untuk pajak mobil sekian juta. Apakah itu nanti walaupun simpanan totalnya mencapai nisab perak, apakah harus tetap dizakatkan Ustaz? Pokoknya simpanan ibu tersisa berapa setelah keluaran-keluaran tadi, maka kena zakat 2,5%. Terhitung dari total akhir simpanannya gitu ya Ustaz ya? Nih, ini nih misalnya ibu bayar zakat hari ini, ini tanggal 10 Ramadan, ya. Sekarang ibu cek di tabungan itu ada berapa simpanan ibu? Punya tabungan ada 3, total semua berapa? Terus uang kas ada berapa lagi? Total lagi itu semua. Sudah ditotal dikali 2,5%. Walaupun dari ketiga tabungan itu ada yang dipakai macam-macam gitu ya Ustaz ya, yang penting tapi totalnya. kalau dipakai, jadi ketika mau bayar kan tersimpan itu. Kecuali kalau misalnya ini tanggal 10 Ramadan, ibu bayar untuk yang lain-lain tanggal 8 begitu. Nah itu nggak kena. Nanti yang tersisa berapa di tanggal 10? Ya, kalau penyalurannya Ustaz? Penyalurannya nanti di surat At-Taubah ayat 60. Yang 8 golongan itu saja. 8 golongan saja. Kalau fakir, apa Ustaz, saya komen ketinggalan yang bedanya fakir miskin gimana Ustaz? Miskin, amil zakat, mu'allafatu qulubuhum, ya wa fi riqab wal gharimin. Riqab itu untuk budak mukatab, gharim itu untuk orang yang terlilit utang, kemudian fisabilillah untuk di jalan Allah yaitu jihad, kemudian ibnu sabil untuk musafir yang terputus perjalanan. Berupa uang gitu ya Ustaz ya kalau zakat mah. Ibu punya keluaran zakat apa tadi? Mata uang kan? Uang. Berarti uang ya. Uang. Oh, nah. Ya, baik Ustaz, jazakallahu khairan, insyaallah paham. Nggih, iya. Kalau kalian Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi dari Resen? Ada Ustaz, ada Okti Sofia, silakan buka mic-nya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam tarawih di tempat saya, imamnya kan itu ganti-ganti. Posisi iwan di lantai 1, posisi ahwat di lantai 2. Cuman kadang suka kebagian dengan imam yang ada zikir bersama, doa bersama, juga pakai pengeras suara. Nah, setelah itu dilanjut kuliah 7 menit kultum. Kalau misalnya saya sibukkan diri dengan tilawah, karena kan nggak kelihatan sama imam ya di lantai 2. Itu gimana ya Ustaz? Jamaah yang lain. Tapi kelihatan jamaah yang lain. Khawatir kena subhat Ustaz, gimana ya? Enggak, maksudnya begini, karena ibu risiko tempat situ, ya sholat di situ, ya resiko berjamaah bu, dengar saja gitu. Kalau ibu nggak setuju ya nggak usah masukin dalam hati. Tapi kalau ada dengar ceramah terus ibu baca Al-Quran, nanti orang lain nilai lagi beda bu. Oh iya. Bukan masalah imamnya, namun orang lain lihat, ibu ini kayak gimana sih, masa ada ceramah kok dia kayak gitu. Oh iya. Gitu. Jadi baiknya didengarkan saja gitu ya Ustaz. Didengarkan saja, ibu nggak terima ya sudah gitu kan, gampang aja. Saya nggak percaya deh sama itu ya sudah gitu aja, gampang. Oh iya. Ya baik Ustaz, jazakallahu khairan. Ya kok masih ada di Resen? Masih ada Ustaz, ada Ukti Mala, silakan buka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, kalau seandainya untuk kehati-hatian kita itu ingin minta diru'iyah, boleh nggak Ustaz? Ya tadi sudah disebutkan Nabi diruqyah, kemudian minta diruqyah asalnya boleh, yang penting tawakal kepada Allah. Oh jadi untuk kehati-hatian nggak apa-apa ya Ustaz ya? Nggak apa-apa, apalagi memang dibutuhkan. Kalau ini seandainya nggak butuh tapi kita tuh takut ada apa-apa gitu di dalam diri gitu, boleh. Nggak apa-apa ya Ustaz? Boleh. Satu lagi Ustaz boleh nanya, kalau seandainya kita kan ingin memaksimalkan waktu berdoa di waktu sahur atau waktu sebelum berbuka puasa, nah itu gimana Ustaz saat kita kondisinya itu tidak bisa
dalam posisi yang lagi khusyuk duduk gitu untuk berdoa. Apakah kita hanya boleh berdoa dalam hati tanpa mengangkat tangan atau bagaimana? Angkat tangan dengan kondisi ibu apapun. Lagi kondisi berdiri, berdiri gitu. Lagi kondisi duduk, duduk. Angkat tangannya sesuai kondisi masing-masing. Boleh Ustaz ya? Boleh. Di saat itu. Oh baik. Ya baik Ustaz, syukuran Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dosen? Di sini Ustaz ada Uhti Nur Asifah. Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan Ustaz. Jadi masalah pinjaman uang. Kalau misalkan nawarin pinjaman tidak pakai bunga, tapi setiap 1 juta ada biaya bensin 60.000 dan dari pertama akadnya bilangnya buat bensin karena ditagih setiap hari. Jadi misalkan kita pinjam 1 juta ya bayarnya 1 juta. Jadi per hari 25.000 lunas dalam 40 hari. Iya. Itu gimana Ustadz? Bensinnya berapa tadi? 60.000. Ya, Jadi ditagih setiap hari dia datang ke rumah dia ya. Iya, 60.000-nya riba, Bu. Itu bensin. 60-nya riba. Iya. Itu kedoknya dia. Jadi itu lagi ngakali orang aja dia bilang biaya bensin. Padahal sebenarnya cuma berapa sih dia pergi ke tempat ibu itu? Oh iya. Masa bayar bensin sampai 60.000 padahal cuma habis 1 liter aja enggak gitu. Dia hitungnya terlalu boros tuh. Bensin riba itu yang dia makan. Kalian hukum gitu ya Ustaz? Iya. Nggak ada biaya bensin kayak gitu, Bu. Kalau dia bilang biaya bensin sudah 5.000 aja deh ya, itu saya percaya, Bu. Saya minta biaya bensin 60.000. Baik Ustaz. Boleh tanya lagi Ustaz? Iya silakan. Ini masalah kalau kita mau jual tanah, itu kemarin kan main zakat kalau sudah satu tahun gitu ya. Apa ada batas nisabnya atau tidak Ustaz untuk tanah? Ya harga nanti besok pagi saya bahas pakai nisab perak. Oh pakai nisab perak. Oh iya, kalau pakai nisab perak. 7 juta. Terus kemarin saya dengar hanya di ujung karena waktu itu sinyal agak buruk Ustadz yang tentang kalau bayar puasa tidak terbayarkan pada tahun itu sampai tertunda kena kafarat atau gimana ya Ustadz ya? Kena kodok plus fidyah. Misalnya ibu punya 5 hari sampai Ramadan berikut belum lunas, maka 5 hari ini dikodok kemudian plus fidyah 5 kali. Oh gitu, oke. Jazakallah khair Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Zoom cukup, Pak Anto? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anton Mai? Ini pertanyaan tentang di rumah Ustaz. Jadi alhamdulillah di rumah itu untuk keluarga sudah rutin untuk baca Quran dan alhamdulillah 1 hari pun tidak pernah berhenti untuk ada melotot. Tapi beberapa hari lalu saya dikagetkan anak kami itu yang kedua itu mereka semua sama hafizah, tapi mereka merasakan ada ditampaki seseorang dan itu sering dan bentuknya sama. Bahkan yang ke pondok pun diikutin sampai sana. Nah ini saya bingung. Ini pertanyaan bagaimana caranya, padahal mereka semuanya juga baca Quran rutin, zikir pagi petang rutin. Itu apakah kita ruqyah sendiri khusus atau bagaimana? Ruqyah khusus. Untuk yang lain apa itu? Apakah mungkin karena mungkin mereka ini masih anak-anak kurang khusyuk ya baca Qurannya, tapi padahal mereka juga mungkin kurang menghayati. Syekh Abdul Aziz At-Tarif itu katakan bisa jadi orang baca zikir petang tapi nggak ada pengaruh karena nggak dihayati, sehingga harusnya itu bacaan perlindungan dari keburukan, dari mudarat, gangguan, nggak bisa lindungi karena nggak ada perenungan di sini. Mungkin karena masih anak-anak ya. Iya.
Baik, cukup nggih? Sebentar, mic satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tadi sudah sedikit dulu nih mengenai hal pembayaran fidyah. Pembayaran fidyah. Mengenai pembayaran fidyah. Kebanyakan di sini kalau seorang ibu menyusui itu saya minta diterangkan untuk selama menyusui itu maksimal berapa, minimal berapa yang harus dibayar fidyahnya. Dua, bagi orang yang jompo atau yang lansia yang sudah tidak normal dalam kondisi pikirannya, itu juga saya minta diterangkan untuk pembayaran fidyahnya dan jumlah fidyahnya itu berapa. Yang ketiga, apabila orang yang pada hari kemarin sebelum bulan Ramadan itu mempunyai penyakit yang kronis, dia itu mempunyai penyakit yang kronis pada waktu itu, yaitu suka sekali disembuhkan. Setelah disembuhkan, alhamdulillah dia itu diridhoi oleh Allah dalam kesembuhannya, belum tuntas, walaupun itu belum tuntas tapi sudah minat berpuasa. Tetapi setelah berpuasa beberapa hari ternyata penyakitnya itu kambuh. Nah, orang yang sakit seperti itu apakah nantinya itu membayar fidyah atau qada puasanya? Terima kasih. Kasus ketiga nanti bayar fidyah. Disuruh puasa nggak kuat malah jadi masalah, maka gantinya itu fidyah. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang berat jalani puasa maka dia tunaikan fidyah, diberikan kepada orang miskin, makanan diberikan kepada orang miskin. Standar fidyah sekarang. Tadi yang kena fidyah ya. Yang pertama, untuk wanita hamil menyusui dirinci jadi dua. Jika khawatir pada diri sendiri, pada diri ibunya, maka kewajibannya qada puasa. Disamakan dengan orang sakit. Kena surat Al-Baqarah 185. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau bersafar lantas tidak puasa, maka hendaklah dia mengganti puasanya di hari yang lain, dianggap seperti orang sakit. Kemudian yang kedua, untuk yang tidak puasa, ibu hamil menyusui karena khawatir pada bayi, kewajibannya dua. Yang pertama, untuk qada dia wajib tunaikan nyaur. Ya, dia puasa tidak bisa 30 hari, berarti qada 30 hari. Nanti ketika dia mampu kapan? Terus yang kedua, kewajibannya fidyah. Ya, kewajibannya fidyah. Jadi tidak cukup fidyah saja. Ya, tidak cukup fidyah saja. Jadi pendapat yang kuat tetap ada qada. Ini pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Terus fidyah besarnya bagaimana? Dalam ayat tidak diberikan standar. Tapi kalau ulama fikih itu standarkan 1 mud. Dan ini praktek sahabat juga, 1 mud. 1 mud itu kalau di fatwa MUI belakangan ini antara 6 ons sampai 7 ons. 6 ons sampai 7 ons. Ya, sekitar itu. Taruhlah 7 ons. Berarti kalau 30 hari tidak puasa, 30 kali 7 ons sama dengan 21 kilo. Pengeluarannya seperti itu. Kemudian yang masih itu misalnya itu, jadi terhitung 1 hari itu 1 mud tadi. 1 hari 1 mud. Jadi berupa bahan beras. Bahan makanan. Beras bahan makanan atau bisa dengan makanan sudah matang 1 hari 1 bungkus. Harganya tidak tertentu. Harganya tidak tertentu. Harganya yang penting harga makanan yang layak. Berarti wonten sego
Lauknya apa? Tempe, oseng-oseng cukup. Nah, itu. Jadi satu hari satu bungkus katakan. Satu hari satu bungkus. Ya. Itu datang jamaah sedaya dipun emut-emut tak minggu. Lajeng ingkang kronis kalau wae terus pundi? Gimana kalau yang sinkronis mangke fidyah. Fidyah saja. Nggih. Terhitung dari dalam meninggalkan puasanya. Terhitung karena saking demikian. Pada awal 2, 3 bahkan 4 hari itu dia tidak mampu untuk puasa dia. Berarti sejak itu hitung fidyah. Oh, fidyah. Nggih. Jadi selama tidak puasanya itu membayar fidyahnya. Nggih. Kemudian dalam pembayaran fidyahnya itu pada waktu mana yang lebih utama? Nanti bisa ditumpuk di akhir Ramadan saja. Jangan sebelum puasa sudah bayar fidyah, nggak boleh. Anggapannya itu seperti orang kalau belum punya utang jangan bayar utang. Iya tak? Jenengan belum punya utang, jangan sok jago. Wah aku bayar sih, orang duwe utang kok arek bayar. Berarti puasa dulu, kalau tidak bisa baru bayar fidyah. Maka nanti taruh di akhir bulan saja. Terima kasih dengan suaminya untuk pembayaran fidyah ini. Mari sedikit demi sedikit kita terapkan seperti itu tadi mengenai hal yang sudah diterangkan. Terima kasih, mudah-mudahan jamaah segera bisa menerima dan untuk mempraktekkan dalam hukum yang telah diterapkan pada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini yang kita bisa bahas untuk kesempatan malam ini. Insyaallah kita lanjut lagi pekan depan dengan pembahasan bahaya sihir. Baru nanti saya lanjutkan dengan surat An-Nas. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita khatam untuk tafsir 4 surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.